Halo semuanya, kembali lagi di Explain Yourself episode ke-9 kali ini. Kita kebetulan hari ini mendapatkan tamu spesial. She's a talented musician. So without further ado, let's welcome Rebecca Regimen. Halo, Hey, Kak hi Rebecca Lino. Regimen. Hi. Gimana kabarnya hari ini? I'm good. How are you? I'm doing good. Okay. Kabar sehat? Yes, sehat. Oke nih, Kak Rebecca, untuk audiens yang mungkin belum paham nih, belum tahu, belum mengenal lebih dekat sama Kak Rebecca, boleh cerita dikit nggak siapa sih Kak Rebecca Regimen ini gitu? Ya, saya Rebecca. Saya seseorang penyanyi, pemain film, model, tapi sudah pensiun dari modeling. And I'm a singer-songwriter, and I'm also an activist. Oke nih, sebelumnya boleh cerita dikit nggak Kak Rebecca awalnya masuk terjun ke dunia musik gitu? Awalnya tuh apa tujuannya Mbak Rebecca kayak, oh, is it my hobby? Is it because I'm doing it because it's part of my job atau bagaimana gitu? Sebenarnya dari kecil ya sekitar umur 6 tahun emang suka banget nyanyi. Selalu di depan kaca nyanyi, selalu bikin dan tulis lagu sendiri. Jadi memang dari kecil suka menyanyi, suka musik gitu. Nah, setelah itu umur 8 tahun sampai 14 tahun saya ambil les vokal, dan umur 12 tahun sampai umur 16 tahun saya sekolah musik dan ambil semua sertifikat untuk vocal lessons and choir and stuff like that. Wow. So ya memang entah kenapa tapi saya suka musik dari kecil. Berarti udah selain hobi juga dari kecil udah kesukaannya sama musik itu udah melekat sama Kak Rebecca ya? Iya, sangat tertarik terhadap singing. Oke. Apakah musik sudah menjadi hobinya Kak Rebecca atau waktu kecil Kak Rebecca punya hobi lain nih sebelum akhirnya fokus ke dunia musik gitu? Not really. Aku cuman emang dari kecil mau jadi penyanyi and a known singer gitu. Jadi I made my dream come true as a little girl gitu. Yeah, I didn't want to do anything else. Nggak ada hobi lain, cuman mau nyanyi. Ya betul sih, karena apapun yang dilakukan sesuai passion itu pasti bakalan terus mengalir terus sih sampai ini. Oke, pertama kali Kak Rebecca mau terjun ke dunia karir nih di tahun berapa sih? Kak Rebecca? Professionally di umur 14 ya saya sudah kayak isi chorus beberapa lagu-lagu orang, tapi nggak ditulis nama, so no credits. Tapi untuk album saya sendiri, dan for me that was my first professional work as an artist, itu di tahun 2007 dengan album Kata Hati. Berarti sebelum Kak Rebecca terjun jadi sebagai musisi yang Kak Rebecca-nya sendiri, berarti sebelumnya jadi ghostwriter atau penulis gitu ya? Ghostwriter or backup singer atau penyanyi chorus tapi tidak ada kredit. I also used to sing in the choir in church dulu. Wow. So yeah. So finally, people get recognized the real talent that Rebecca has. Yeah. Oke, Kak Rebecca mulai bernyanyi sejak umur tadi 8 tahun ya? Yes, 6 tahun. Ya. 6 tahun. Oke, sorry. Siapa nih sosok atau figur yang paling menginspirasi Kak Rebecca hingga saat ini? Boleh. Maksudnya penyanyi lain atau dari keluarga saya yang menginspirasi? Anyone. Apa ya? I think zaman dulu Roxette suka banget, Beatles suka banget, Mariah Carey love banget, we love her, Whitney Houston love banget. So kayaknya mereka sih. Mereka ya, karena vokal mereka juga sangat bagus banget sih. Yes, bagus banget. Ya. Oke. Apakah ada momen tertentu nih dari Kak Rebecca sadar kalau nyanyi itu adalah jalur yang pengen Kak Rebecca ambil? Kayak mungkin sebelumnya pernah berpikiran kalau musik ini memang jalurnya memang udah musik, bukan jalur lain lagi gitu loh. Apakah ada kepikiran seperti itu sebelumnya? Untuk ambil jalur lain selain musik? Iya. Tidak sih, tapi bapak saya ya itu pasti pengennya saya ikut hukum, terus ke sekolah hukum, tapi saya memang dari kecil maunya musik, no Pak, saya mau musik gitu.
Jadi saya mungkin 2 bulan kerja di salah satu perusahaan law firm, but yeah, I was sleeping behind the desk every day. Jadi aku udah ambil Same. keputusan ya nggak cocok gitu loh. Yeah. I need to spread my wings dan saya percaya diri bisa gitu loh. Jadi ya akhirnya saya menjadi penyanyi and I made my dreams come true. Tapi kedua orang tua sekarang udah full support ya. Full support dong, ya wow, ya ya. keren ya. banget sih. Karena banyak banget orang tua di luar sana tuh harus anaknya tuh mengarahkan ke sini, harus jadi dokter, harus jadi ini, harus Iya, mungkin awalnya input mereka into the seperti box itu. gitu Iya loh. iya iya iya. I think it's also important for a child to untuk mengikuti apa yang mereka pengen dan apa Betul. hobinya Impian mereka, mereka. impiannya mereka seperti apa. Jadi Important banget sih untuk Kak Rebecca tetap stick ke dunia musik ya. Yes. Oke nih, selain penyanyi, Kak Rebecca juga merupakan penulis. Ya. Apakah ada inspirasi tertentu yang motivasi Kak Rebecca dalam produksi atau menulis sebuah lagu gitu? Ya penulis lagu ya. Sebagai penulis lagu sih kadang terinspirasi sampai sana deh. Iya, it's interesting. Berarti Kak Rebecca percaya ya ada 27 Club itu ya? Kan banyak teori konspirasi di luar sana tuh. Ya percaya mereka ada karena mereka memang 27 tahun 7 dan tahun.
dan ada tema yang disentuh. Nah, itulah tentang pengelola sampah di Jakarta. So ya nggak kepikir aja gitu loh, lagunya yang agak jazzy, upbeat, tapi bisa dimasukin secara visual ya bagus sih. You should check it out. Clouds. I think you guys should check it out too. Oh ya, berarti musik-musik yang Kak Rebecca itu banyak banget tema-temanya ya? Yes. Yeah. I like to have an activist in music lah. Ya ada juga lagu cinta, you know, I'm still a woman, Pisces woman, so. Tapi it's good. Banyak kan sentuh activism sedikit, like Mr. Dollar Dollar, it's about politicians that are greedy and only care about money, not about taking care of our planet. Yep. You know, I find a replacement for fossil fuels, gitu-gitu. And Clouds is to never give up, you know, banyak nih. Iya nih, karena banyak banget nih musisi yang masih playing it safe dalam suatu kasus yang dalam karya mereka gitu loh. Karena which is okay, which is alright. It's their path. Ngomong aktivis nih, apa nih yang membuat Kak Rebecca mencampurkan musik dan juga aktivisme ke dalam karyanya Kak Rebecca? Apa ya? Mungkin dari dulu udah dicap conspiracy theorist kali ya. Aku juga. Gak apa-apa. It's a safe Sebelum place. It was a thing, you know, the term conspiracy theorist. Dari mungkin umur 12 tahun aku udah lihat, what happened to JFK? Like what really happened? You know, aku udah like I don't know. And then I started reading a lot, banyak baca, banyak tambah ilmu, banyak ngomong sama teman-teman dari beda negara. Terus akhirnya ambil keputusan, bisa juga ya kita bikin lagu dengan konsep bersuara and activism campur, something like that. Wow. Karena kan musisi kan sangat susah tuh mencampurkan suatu aktivisme pada musik. Iya. Iya. Yes. It's very cool sih. Untuk challenge tadi ada tantangan tersendiri nggak sih dari Kak Rebecca dalam menciptakan sebuah karya musik gitu? Challenge-nya? Misalnya dari songwriting atau overall? Ya sometimes sih, kadang aku bikin lagu terus nggak kepikiran form untuk bikin lagu karena kita misalnya les vokal ke sekolah musik, kita nggak diajarin gimana caranya bikin the verse and then the chorus and then the verse and then bridge gitu kan a very standard format gitu. Jadi kadang mereka susahnya di format itu, ikut format bikin verse, chorus, bridge, outro. Itu sih buat Becca tantangan. Tantangan ya. Berarti tapi kalau Kak Rebecca buat tuh dibantu produser gitu juga ya? Sometimes iya, sometimes enggak. Wow. Berarti producing sendiri ya Kak Rebecca? Iya juga sering. Keren banget sih. Oke. Menurut Kak Rebecca nih, aku pengen tahu pendapatnya Kak Rebecca tentang artificial intelligence sendiri. Karena kan sekarang udah semasif ini ya AI, penggunaan AI. Apalagi sekarang udah masuk terjun ke dunia permusikan juga. Karena banyak banget AI itu dipakai buat kan sekarang seperti kita tahu seperti legenda-legenda yang udah meninggal sebelumnya kayak Whitney Houston. Iya. Sekarang bisa digunakan pakai AI. Iya. Di yang hidup pun bisa sekarang. Yang masih hidup. Iya kan juga pakai, they use the AI. Iya betul. Recreate their voice. Aku kemarin lihat tuh di YouTube. It was Lauryn Hill featuring Nas. I know them both. Tapi kok suaranya, soundnya kok agak robotik gitu ya, nggak manusiawi. Iya, betul. Jadi kok aneh, terus aku baca komennya, ini AI ini AI ini. Dan viewsnya udah 200 ribuan. Wow. Dan orang pikir, ini kok duet bisa ada gitu. Padahal AI, kedengeran banget lah. Terus video klipnya juga agak AI-ish gitu ya. You can still see, Tapi sekarang makin canggih, makin serem ya. Iya, perbedaannya juga agak susah membedakannya sekarang antara AI dan manusia. Iya. Dari Kak Rebecca sendiri ada concern nggak sih atau kekhawatiran? Ya dong. Kalau ada misalnya yang bikin lagu dengan suara saya, misalnya, what can I do? Ya kan? Serem sih. But in a way, it can be helpful. Tapi kalau orang salah gunakan gimana? Ya kan? Kemarin kan ada yang rilis lagu Drake
dengan suara Drake padahal itu AI. Oh ya. Banyak banget sih sekarang musisi Banyak banget. dipakai AI gitu. Iya. So it can be positive and also It can negative. be. Yes, but I lean more to the negative. Yeah. Tapi terkait AI sendiri, apakah kita bisa memanfaatkannya dengan membatasinya, perlu pembatasan ataukah kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan AI itu? I think buat musik ya harus ada pembatasan. Tapi menurut aku untuk the medical secara medis itu bisa bagus ya. Kemarin aku baca AI bisa mendeteksi sebelum menjadi sel kanker di payudara perempuan itu sepertinya hal yang bagus. Tapi kalau untuk musik kayaknya mesti ada pembatasan, restriction, mesti ada regulasi. Because it's copyright of your voice, you know, they basically copy paste your vocals gitu kan. Iya, serem banget sih. Iya. Dan musisi bisa digantikan dengan kapanpun. Yes, hopefully not. The real deal is always the best. Yep. Karena yang lebih manusiawi itu lebih terkena real is always better. Iya. For me. Tapi dengan kemunculan AI sendiri, apakah dari Mbak Rebecca ada merasa tersaingi nggak sih? Kayak, AI itu nggak terlalu ya. Oke. Interesting. Like I say, the real deal is always the best. The best. Ya kan? Correct. So, it's up to us. Kita mesti menggunakan dengan baik gitu. Dan di kategori musik memang mesti ada pembatasannya sih. Oh, interesting. Oke, back on track. Kita pengen mengenal Kak Rebecca lebih dalam lagi tentang musik journey-nya dia. Jadi kembali lagi nih mau bahas tentang lagu-lagunya Kak Rebecca. Oke. Dari lagu-lagunya yang kakak tulis, yang kakak perform, mana sih yang paling sulit yang pernah Kak Rebecca buat gitu? Dan alasannya apa kira-kira? Yang saya buat, yang saya nulis ya. Yes. Apa ya? Mungkin Senandung saja ya, karena itu aku pengennya. Awalnya saya bikin demo itu dalam bahasa Prancis mix Inggris mix bahasa Belanda. Jadi entah kenapa, tapi itu lagi on the spot. Terus aku pengennya ditulis dalam bahasa Indonesia tapi lebih ke bahasa sastra. Itu buat saya masih susah karena vocabulary saya kurang kalau sastra. Jadi for me itu lumayan tantangan. Untuk ada teman saya Heri Muji, dia lulusan sastra jadi dia bantu. So itu buat saya tantangan waktu itu. Tapi untuk language sendiri Kak Rebecca bisa berapa language nih? Bilingual, trilingual. Kalau Prancis sama Jerman sedikit banget. Tapi kalau saya bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Suriname sama bahasa Indonesia. Wow. 4 bahasa ya? Iya. Wow, keren. Tapi dari belajar dari keempat bahasa itu Kak Rebecca belajar secara otodidak kah atau perlu otodidak atau di rumah, di keluarga. Berarti fast learning ya, fast learning sih, karena dari kecil mungkin. Wow. Aku aja masih 2 bahasa agak kurang ya. Bagus kok. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aja. That's enough. Oke. Aku juga pengen tahu nih tentang 2 albumnya Kak Rebecca. Kak Rebecca sebelumnya sempat rilis 2 album ya? Iya. Itu Kata Hati dan Rock and Soul. Yes. Dari kedua album tersebut, mana nih yang paling berkesan? Berkesan as in, yes, I cannot choose. Tapi ya kalau harus milih sih yang paling berkesan ya mungkin My Baby kali ya, Kata Hati. Karena itu album perdana saya. Apa tuh Mbak? Kesulitan, ada nggak sih kayak kesulitan proses atau hal yang paling mengena banget saat membuat kreatif proses tentang album perdana itu tentang Kata Hati? Sebenarnya sih everything went smooth gitu ya. Cuman mungkin di beberapa kata yang masih kurang, kayak logatnya mungkin masih agak Malaysian dikit waktu itu di 2006 ya kan. Tapi ya tantangannya itu doang sih. Everything went smooth. Thank God, it's good. Thank God. Yes. Berarti lebih ke pembahasannya ya? Ya. Dari album Kata Hati ya? Oke. Oh ya, Kak Rebecca juga belum lama merilis single Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu. Ya, rilis ulang. Baru banget nih. Itu rilis baru
Di kapan tuh? Itu lagu sebenarnya rilis pertama kali 17 tahun yang lalu. Maafkan Oh. Aku itu. Nah, itu lagu Dewi dan Mhm. Sumantri yang produce, dan itu sebenarnya hits pertama saya lah. Hmm. Dan lumayan sukses di dunia musik Indonesia, dan Hmm. akhirnya kita rilis remastered versinya di digital Oh. platforms. I see. Yay. Boleh cerita dikit nggak sih Kak tentang lagu itu? Tentang proses pembuatannya atau hal yang paling menarik nih buat Kak Rebecca? Apa ya? Ya lagunya diciptakan oleh Dewi. Mhm. Dan kita lagi dengerin beberapa demo dari beliau. Ada mungkin 10 lagu. Terus tiba-tiba muncul lagu Maafkan. Wah, this is it, this is the one. Kita semua langsung tahu, oh ini. Dan benar. Ya, lagu itu lumayan sukses pada masanya. Berarti taunya itu langsung, berarti dipilih beberapa opsi gitu untuk sebelum akhirnya remaster lagu. No, kita lagi dengerin di 2007, kita lagi dengerin semua demonya dari Dewi, dari beliau. Oh, yang itu yang nyangkut. Akhirnya kita rekam, itu lumayan sukses, dan itu kan zaman CD, Nino. Iya. 17 tahun yang lalu. Jadi akhirnya sekarang kita rilis versi remasterednya. Wow. Sebulan yang lalu ya. Oke. Nah, setelah tadi kan kita udah mengenal banget nih tentang musik journey-nya dari Kak Rebecca nih, kita juga pengen mengenal lebih dalam lagi tentang Kak Rebecca, tentang social issue-nya, karena Kak Rebecca sendiri mengklasifikasi dirinya sebagai aktivis. Yes. Tadi kan kita udah tanya-tanya dikit nih di awal alasannya terjun ke aktivis bagaimana. Kita mau tanya lebih detail lagi nih Kak. Selain menjadi aktivis tadi itu, penyanyi dan aktivis, apa kan kita lihat dari sosial medianya Kak Rebecca kan, using your platform as a way to speak out, which is a good thing and also positive. Apa sih Kak Rebecca yang membuat untuk speak up, especially recently there's a genocide going on Palestine and also Israel. No, I'm sorry, on Palestine, which is Israel is the aggressor. Ya, sebenarnya sudah lama sih saya bersuara tentang isu itu ya. When they were still fighting for a two-state solution, mungkin di 2012. Tapi di platform yang berbeda, waktu itu masih Twitter. Terus kita sign petition, kita selalu post mengenai itu, dan di tahun berapa itu Kak Rebecca? Di tahun berapa itu? 2012. Ya, jadi sudah cukup lama ya. Dan sampai sekarang juga ya? Sampai sekarang ya. Cuman nih sekarang platformnya lebih banyak. Ada Instagram, ada TikTok. TikTok mungkin nggak terlalu. Berarti di tahun itu apa nih yang membuat Kak Rebecca tergerak untuk terjun ke dalam aktivisme itu sendiri? Apalagi pas tahun 2012 kan mungkin masih sedikit ya voices nggak seperti sekarang ya. Iya. Karena kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di sana. Karena banyak media nggak liput gitu loh, you know. Betul. So now we have everything, we can see what's going on the ground gitu loh. Jadi kita mesti lebih lantang lagi untuk bersuara. Tapi 2012 mungkin karena saya lihat dokumenter, aku lupa namanya, tapi ya it was about South Africa apartheid and how it's not so different of what's going on in Palestine. So ya itu sih bikin saya jadi tergerak ya. Berarti sign petition itu kalau boleh tahu sejarahnya, Kak Rebecca menggunakan pertama kali Twitter ya? Yeah. Itu udah berapa kali yang tanda tangan tuh Kak Rebecca? 2012 yang sign petitionnya udah lumayan berapa banyak lama? Ya, change.org, I can check, I think setahun mungkin ada 5 petisi dari change.org. Ada orang yang bikin, ada BK yang bikin sendiri, ada BK yang email sendiri ke ICC, ke ICJ, yang ada di Den Haag. Saya kelahiran Den Haag juga. Same city, so aku pikir send letters, not email, just letters gitu. Jadi memang tergerak sih. Betul. Karena kalau email sendiri pasti mereka sometimes ya, mungkin ignore it, and later sometimes they also ignore it, but they know that it receive responses from people, a lot of people, including Kak Rebecca sendiri. Berbicara tentang social issue dan juga injustice yang terjadi, baru-baru ini juga rumah sakit di Indonesia yang di Gaza juga baru aja diserang gitu sama Israel.
tanya itu juga RS dan gedung-gedung warga sipil juga yang ada di Lebanon. Sekarang Ya, kan serangannya nggak cuma di Gaza tapi juga kemana-mana ya, sekarang dan Israel bukan kan. military bases ya, Ya, ke warga warga sipil. sipil ya, Hmm. which Ironic. is a war crime. Yap. Dan weapons yang mereka menggunakan tidak boleh, ya kan? Dan banyak korban adalah anak-anak kecil, bayi yang baru lahir, ibu-ibu hamil. Dan sebelum 7 Oktober ini sudah terjadi, sudah lama, sudah cukup lama. Dan I cannot blame the resistance gitu loh for what they did. It's terrible. Banyak korban yang tidak bersalah gitu. But now it's all blowing up now ke Lebanon, ke Iran, ya kan? Ke Yaman juga. Ke Yaman, ke Syria, ke Syria, ya. Kemana-mana. Ya. Kembali lagi ke pernyataan tadi sebelumnya, menurut Mbak Rebecca sendiri, apa sih yang membuat Israel sendiri unstoppable dan juga kebal dalam secara hukum ya? Karena kan padahal banget. Dari ICC, ICG, mereka udah mengeluarkan statement bahwa Benjamin Netanyahu sebagai war criminal. Yes, they have an arrest order as well. Yep. Tapi he also, I think, ignore the message about that. Kenapa sih Israel bisa unstoppable dan bahkan yang mendukung kan superpower kan, ya. Dari Amerika Serikat. The AIPAC lobby, I don't know if you know, di Washington. Jadi it's like they own American politics somehow, you know. Billions of dollars yang dikirim ke sana. Padahal ada jutaan orang Amerika yang they're crazy drug addict. You see the zombie states, zombie cities like Philadelphia or something like that. Also di Hollywood kayak kebanyakan di pinggir jalan. Iya, kenapa nggak atur negara sendirinya dulu? Why are you sending billions to Israel to kill innocent children? That's the thing. Ya kan, kita semua lihat, kita nggak bisa buta lagi. Kita semua lihat on our screens gitu loh. Kayak ini pertama kali ya dalam sejarah manusia kita bisa lihat a genocide happening in on our phones. Gitu. And also in real time. Yeah. Kembali lagi ke pernyataan tadi Mbak Rebecca sebelumnya, mungkin United States invest in weapons, billions of dollars on Israel. Weapons yang sebenarnya illegal, like phosphorus bombs yang tidak boleh digunakan in dense populated areas, but they still do it. They don't care. Anak-anak yang kebakar, terus dokter-dokter yang ditembak, ya kan, journalist yang dibunuh. So they're not fighting the resistance fighters that, like they say, they're not trying to get the hostages back. They just want to kill as many civilians as possible. Doesn't matter your religion, just they want to kill as many as possible, which is a genocide. So and we should call it as it is. Yes, ya harus itu. Ya. Mungkin dari sisi Amerika Serikat sendiri, mungkin mereka nggak mau invest ke warga sendiri karena it's not profitable to them. So that's why they invest more billions dollars on weapons. Probably. On Israel. Says enough about their government, kan? Yep. And they also has the nerve to speak about, especially recently going on the aggression between Russia and Ukraine, about the humanity that happening on Ukraine, but they're still silent about the Gaza. Do you find it hypocrisy? Yeah, of course, it's double standards. Standard? It's just, they're just hypocrites. Is it because their color of their skin? I don't know about that. Maybe they're the color of their skin, maybe their religion, maybe the Palestinians are seen as less of a people, which is terrible, you know. But or maybe Ukraine is in the West. I don't know what it is. Kembali lagi nih tentang negara superpower Amerika Serikat nih. Mengapa sih banyak negara di dunia itu tidak menghentikan Israel? Termasuk dari negara superpower seperti Amerika Serikat, terus juga yang mengimpor senjata juga terus-terusan ke Israel, dan juga bahkan kita lihat sendiri negara Arab Saudi juga they're probably like silent tentang what's happening right now, not only in Gaza, like in Sudan, also in Lebanon, every negara yang sedang diserang oleh Israel.
Bagaimana sih Mbak, Kak Rebecca melihat itu sendiri? Ya, mungkin mereka ada kepentingan sendiri ya. I don't know about their politics and their foreign politics, but agak shock juga sih kalau Saudi tidak membantu Palestina gitu. I think we were all very disappointed in a way. But now we know kalau Saudi atau UAE ya paying and supporting financially what's going on in Sudan gitu. So maybe that's why. Tapi juga aku lihat-lihat belum lama ini juga Arab Saudi bahkan ada report nih bahkan membantu di UK and also America military itu untuk menyerang Yaman kalau nggak salah waktu itu kan Houthis ya. Iya karena kan di Houthis kan mereka paling actionnya itu paling di front line banget dari awal ya. Iya dari serangan 7 Oktober itu karena mereka tahu selain negara-negara selain Arab itu cuma Yaman yang mereka bisa memanfaatkan laut. Dan Saudi sudah lama perang sama Yaman. Aku juga dari dulu sih fokus banget ke famine kan, there was no food, no medical supplies let in by Saudi because they were in war with Yaman. So I think in a way mereka mungkin walaupun tidak punya banyak ekonomi mereka bukan sehebat Saudi tapi they were fighting. I thought that was so cool, you know, kayak keren sih menurut aku. Iya. Kalau kita lihat dari Yaman nih menghentikan kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel karena kan turut membantu finance genocide in Gaza right now. Do you find it their action heroic or for the Houthis, you mean? Yeah, I think it is. This their way of protesting and selain protesting, they're taking action gitu loh. So I think it's very brave in a way. Karena nggak ada lagi yang belain Palestina kan? Correct. Kasian, so I thought it was very brave what they did. And it's also coming in a very huge price karena mereka selalu menghentikan kapal-kapal itu. Mereka bahkan negara yang bisa dikatakan miskin ya, maksudnya secara ekonomi ya. Mereka diserang waktu itu. But they will go down in history as brave warriors. No? Don't you think? Yep. Ya kan? Correct. I think so. Dan mereka walaupun diserang-serang dapat peringatan ya waktu itu ya. Serangan dari UK dan Amerika diserang berkali-kali dan bahkan waktu itu aku dapat report juga Arab Saudi mengizinkan pesawatnya dari Inggris itu diizinkan terbang untuk menyerang warga-warga sipil yang ada di Yaman juga. Oh ya? So, yeah. Okay. Bagaimana sih menurut pandangan Kak Rebecca nih terkait serangan Israel sendiri, terutama di Lebanon, Yaman, Iran ke Israel sebagai bentuk solidaritas ke Palestina? Serangannya terhadap Israel ya, dari all these countries. Yeah, like the Houthis, I think they're brave, but it will come with a cost. Banyak warga sipil yang akan menjadi korbannya, ya kan? Tapi yang escalating this is Israel sendiri, so the only one to blame is them. Yep. Gitu sih. Okay. Next question, apakah Israel ini menggunakan serangan 7 Oktober untuk menjustifikasi penyerangan mereka? Yeah, I believe so. Ke Gaza, kemudian ke negara-negara di Timur Tengah lainnya gitu. Yeah, I believe so. And why do you think? Because it was always about a land grab. Emang mereka kayak Israel and the Levant, mereka memang pengen ambil tanah Gaza dan juga sebagian dari Lebanon. Emang itu rencananya sudah lama sih, sudah ada video-videonya juga deh kalau nggak salah. Netanyahu, who's Polish by the way. Netanyahu, he says something like we want to have this part of the land like our ancestors promised us or some stuff like that. Yeah, it was a land grab from the beginning. It was never about the hostages, in my opinion. Gitu loh. Dan call me a conspiracy theorist, tapi kenapa Nova Festival itu 2 hari sebelumnya dipindah tempatnya yang lebih ke selatan, yang lebih dekat tempat-tempat konflik. Yeah. I thought that was fishy. Betul. Dan kita juga belum lama discuss ini tentang bersama jurnalis Amerika Serikat dari
namanya Abby Martin juga. Mm. She also I received like Abby. numerous reports Yeah. tentang Novara Festival. The Israeli government, actually the intel, They shot they knew about the the Hamas attack. yeah, Yeah. but they let it happen. They let it happen. So it was part of their plan. Yeah. Maybe like 1 month earlier about the attack, and they let it happen. Yeah. Oh yeah, that could be. So I think it's not really a conspiracy theorist. Okay. That's So what you said is really it's on point. True and on Yeah, point. Yeah. Tentang Novara Festival juga tadi kita lihat kan banyak footage seperti kendaraannya terbakar, gitu-gitu. Do you believe apakah itu? I believe the Israeli army did that. I believe their Apache helicopters did that. Karena Hamasnya kan datang dengan senjata gitu ya, dan banyak yang dibunuh memang soldier IDF kan. Tapi mereka nggak bisa bakar mobil-mobil sebanyak itu. Jadi aku yakin ratusan itu juga ya. Yes, exactly. That were their own Apache helicopters, dan memang sudah ada buktinya dan ada videonya kalau mereka ditugaskan untuk membunuh semuanya, walaupun itu, tapi itu orang kita sendiri. No, you still have to kill them all, everybody on the ground. So ya gimana nggak naik sampai 1,000 korbannya ya kan? I think they also kill their own people for their interests. Probably. Pas pertama kali aku lihat pas setelah serang 7 Oktober itu juga agak janggal ya. Kenapa bisa mungkin dari pasukan banget. Dan Hamas sampai sekarang belum ada investigation. Investigation. Dan bahkan lucunya investigasi itu mereka lakukan sendiri dari pemerintahan Israel, bukan dari independent investigation. So it's really not credible enough to us to believe what they putting out there. Gitu. Aku sih nggak percaya ya. Kalau misalnya mereka memang mau rilis independent investigation, saya sih nggak percaya. It's a false flag, which I've seen before in our time. Not gonna say anything, tapi. Wow, very interesting take. Yes. Tapi juga kita ngeliat nih footage tadi tentang banyak banget ribuan ratusan mobil-mobil itu juga mungkin impossible ya untuk kan karena pasukan for Hamas to be able to do that. Iya. Kita memang lihat udah pasti itu Apache helikopternya dari Israel kan? Iya, kita lihat dari footage yang mereka rilis dari pemerintah Israel sendiri, Hamas tuh bisa dihitung puluhan. Dan how they did that to membakar semuanya itu is really impossible. Dan bahkan sampai sekarang kita belum lihat footage-nya secara langsung gitu. Mereka dari pemerintah Israel belum mengeluarkan itu sendiri. So yeah. Oke, sebagai musisi nih yang memiliki platform besar seperti KRBK sendiri, seberapa penting sih untuk public figure sekarang ini untuk speak out, not only about the injustice, not only in Gaza but also in Lebanon, in Syria, Sudan, in Yemen, and all of that. Iya, buat saya sih penting ya, walaupun saya nggak ngejudge musisi yang tidak begitu. Tapi untuk ada banyak teman-teman musisi yang ya selevel lah sama kita. So I'm happy like that we have Bella Fauzi, we have Wanda Hamida, Tere, Chiki, The Brandos yang kita juga bikin lagu yang Tanah Para Nabi, dan banyak musisi lain yang support, malah ada banyak yang datang juga pas demo di depan kedutaan Amerika ya kan ya. Jadi penting sih untuk kita menggunakan platformnya ya. Tadi kan KRBK mention nih tentang Tanah Para Nabi nih. Iya. Ya. Boleh cerita dikit nggak Kak untuk mengorganize beberapa musisi untuk join sebagai Friends of Palestine Indonesia untuk membuat lagu tersebut tuh, bisa diceritakan sedikit? Yang ciptakan lagunya Bella Fauzi dan Tia. Yes, sis Tia. And Tere. Mereka they approached me and they said, "Hey Becca, do you want to join us for this collective song ini tentang Palestina?" Dan banyak yang ikut, and it was really nice to do, you know, kayak a collective song dan support ya dalam bentuk lagu gitu. Karena selain sebagai musisi,
hal yang paling melekat dengan para musisi ya Yeah, lagu. music, yes. And for me also activism. So Hmm. so it's a very nice song. You can check it out on YouTube and on all the music platforms Tanah Para Nabi by Friends of Palestine. Remember guys, listening to musiknya Kak Rebecca dari ini. Oke, tanpa menyebut nama musisinya nih, kita kan belakangan ini banyak banget nih sejumlah penyanyi yang dianggap mendukung Zionisme atau Zionis gitu. Justru semakin populer dan lagu-lagunya mereka bahkan bisa dibilang populer dan menduduki charts yang sangat tinggi gitu loh. Di luar negeri kan? Di luar negeri. Dan bahkan di Indonesia sendiri musisi yang secara terbuka mendukung Israel malah mendapatkan support yang begitu besar, padahal sudah hari-hari sebelumnya sudah banyak kayak boycotting about the movement, about the okay guys, this musician is supporting the genocide. Apakah benar bahwa idola terkenal tuh telah membutakan para penggemarnya tentang genosida yang ada di Gaza sendiri? Membutakan sih, I don't know ya. Mungkin mereka malah nggak mau lihat ya penggemarnya. Tapi lebih parah lagi mungkin mereka nggak mau tahu memang atau memang nggak peduli about the reality gitu. But yang penting kita yang tahu kebenarannya seperti apa, and we should always stay objective as well, gitu kan. Tapi and yeah, we should keep raising our voice for any injustice dan keep doing our own thing gitu loh. Dari sisi lainnya ya kasihan juga mungkin mereka they're just ignorant or they just don't care or they just don't wanna know. Tapi zaman sekarang kita semua bisa lihat lah. If you wanna know, you can really find out what's really going on gitu loh. Just akal sehat aja sedikit ya kan. Cuman ya pasti ada yang berpihak ke sana. Saya pun sendiri banyak keluarga dan teman-teman saya yang aku blok karena mereka kok kamu mendukung ini sih gitu. Jadi dan aku memang termasuk mungkin kaum ekstrim ya, walaupun saya posting sekarang udah lebih sedikit karena banyak teman-teman saya yang sudah di suspend sama Instagram gitu-gitu. Jadi saya kadang-kadang post lagu-lagu, kadang-kadang post yang tentang Palestina gitu. Saya mesti I need to mess up their algorithm gitu. Tapi yeah, we gotta keep doing what we wanna do gitu loh. And even sometimes my own friends, some people that I know are keluarga yang tidak setuju, tapi I know what's right and I will teach my children what's going on and I will be on the right side of history. Itu buat saya sih pentingnya. Sangat menginspirasi. We can agree to disagree, but not about the genocide. Yeah, we cannot. Yeah. Okay. Terakhir tentang social injustice, tentang social issues. Menurut Kak Rebecca, seberapa penting sih bagi kita, terutama para penonton, viewers yang mungkin melihat video ini, untuk support tidak hanya artis Indonesia, tapi juga artis yang menggunakan suaranya dengan benar gitu? Ya, it's nice if we get their support. Tapi tanpa support, I will still keep doing what I'm doing. Tapi ya, it would be nice kalau misalnya kita dapat dukungan yang banyak. Dan aku lihat banyak teman-teman netizen Indonesia yang support Becca juga. Wow, nggak nyangka kamu tetap menyuarakan sampai sekarang gitu. Dari awal sampai ending, walaupun akhir-akhir ini aku udah dapat beberapa warning gitu loh ya, peringatan kalau memang saya mesti nggak hati-hati dengan benderanya dan post-postnya. Tapi gimana caranya kita tetap bersuara lah, kan? So yeah, it's nice to have your support, of course. Do you find it weird? Do you find it kalau simbol-simbol yang terkait dengan dukungan Palestina seperti bahkan benderanya Palestina, bahkan watermelon atau digunakan watermelon segitiga merah, bahkan penulisan Gaza atau Palestina bahkan harus disensor. Itu menurut Mbak sendiri censorship itu nyata nggak sih? Apa censorship itu melihat keadaan sekarang perlu suara itu didengarkan gitu loh? Menurut Mbak bagaimana melihat censorship keadaan ini itu? yang Julian Assange udah kasih kita warning lah ya, itu it's apa ya, a breach on your freedom of speech basically, ya kan? Dan berarti kalau kita say pro Israel, pro Zionist, kita nggak di suspend. Jadi it's very one sided ya kan? It's not fair. Jadi ya, you gotta play it smart though. We do. A lot of people who supported Palestine, we
constantly creatively using the movement. Kayak tadi gerakan watermelon, terus juga gerakan segitiga merah terbalik juga. Karena Meta kan mereka cek dengan AI itu. Iya, otomatis. Ya. So kita lihat reach mereka mungkin jauh lebih sedikit dibanding tahun yang lalu gitu. But it's okay, it's just Instagram. Ya. Aku juga sendiri secara personal cara mengakali, karena kan kalau kita menyebutkan Hamas, menyebutkan Gaza Palestina itu kita bahkan beberapa peringatan juga sih. Jadi and how they limit your reach also. Yep. Jadi ya yang lihat di feed mungkin lebih sedikit, nggak kayak dulu. Dan kita bahkan menggunakan istilah grup Hamas sendiri sebagai kelompok perlawanan, karena dari Instagram sendiri mereka selalu ada keyword tertentu seperti Hamas kayak gitu-gitu. Mereka langsung tahu, we have to limit their reach, so that people don't have to know the truth. They want to silence you, kan? Which is dangerous, kan? Oh ya, ngomongin tentang Julian Assange nih, Kak Rebecca tahu Julian Assange dari kapan nih? Kalau boleh tahu nih. Udah lama banget sih. Sosok figur yang aku suka banget sama dia. I don't know why. He's just so brave in a way. Dan dia dulu expose war crime-nya Amerika kan, zamannya Irak. Dan so America Israel sebenarnya nggak beda jauh. So I understand why they support each other. Tapi Julian Assange yang it was basically a whistleblower ya kan, dan dipenjarakan, dan dia he was hiding in the embassy biar nggak bisa di-extradite kan. And I thought he's just very courageous karena dia mau tunjukin kepada dunia ini nih yang terjadi nih, this is a breach of human rights gitu loh ya kan. If you saw the video yang di Irak itu a drone bomb kalau nggak salah, civilians yang lagi ambil roti atau makanan gitu ya, something like that lah. And also ini yang terjadi di Palestina tiap hari ya kan. So it's like step by step gitu loh. It's getting worse gitu. Kalau kita nggak bergerak sekarang, ya besok itu bisa jadi kita. You know what I mean? That's what I'm worried about for my children, for the future generations. Itu aja sih. Dan masih banyak orang yang support. Oh ya, tapi mereka lagi ambil roti, tapi kan mereka support Hamas. I'm like, itu anak 7 tahun nggak tahu apa-apa gitu soal perlawanan, ya kan? So I don't know what gives them the right to just kill innocent human beings. And also children and babies. Yeah, also men. You know, let's not, forget about the men that are innocent gitu loh, kayak kasihan banget gitu loh. Tapi Julian Assange, dia yang pertama yang sebenarnya membuka mata BK terhadap war crimes terhadap Amerika. Iya, Amerika as well. Iya, dia juga dipenjarakan karena exposing, merilis footage tadi ya, menyerang warga sipil, dan juga dia terus menggunakan suaranya untuk at the cost of his own life, his own years of his life yang was ruined karena dia mesti sembunyi bertahun-tahun di Ecuador embassy ya kalau nggak salah ya. Terombang-ambing dia sebelumnya, terombang-ambing di negara orang. Yeah. Yeah, I just love Julian Assange. I don't know why. Okay nih, we wanna close it by wanna know about the hopes of future of Rebecca Regimen. Okay. Jadi apa nih harapan Kak Rebecca terhadap pendengar di luar sana tentang musik-musik yang dirilis oleh Kak Rebecca sendiri? Apa yang aku harap? Aku berharap that you like it. And that you are entertained by it, and bisa menginspirasi. Dan juga untuk musik Indonesia keseluruhan nih, apa nih harapannya Kak Rebecca? Dunia musik Indonesia sekarang sih bagus banget ya. Aku suka banget karena it's very broad, banyak genre dan banyak yang bagus banget, dan banyak yang muda. Banyak indie bands. I love the scene gitu. I just hope for Indonesian music industry mungkin bisa memperbaiki masalah copyright dan hak pencipta ya. Itu aja. Oh ya nih, a little bird told me that Kak Rebecca nih sedang adain tour and meet and greet nih. Oh iya. Tour. Kalau boleh tahu nih, turnya ke daerah mana aja nih Kak Rebecca? Deket sih. Minggu depan kita ke Bandung, terus minggu setelah itu kita ke Bogor, terus Pamulang, dan satu di Jakarta yang terakhir.
And how do people, the audience, mau ketemu Kak Rebecca nih? Caranya gimana nih untuk akses ke meet and greet tersebut? Datang aja, acaranya gratis juga. Oh iya. And then ya jumpa fans acaranya. Jadi kita ada sesi Q&A, ada sesi foto, dan setelah itu mereka mau bawain beberapa lagu. Wow, harus datang ya penonton Yes. Unexplained semua ya. Oke. Apa nih saran Kak Rebecca bagi para anak muda yang mungkin mereka pengen banget nih terjun ke industri musik gitu, dan juga apakah ada saran tertentu gitu dari buat mereka? Apa ya? If you want it, go get it. Have faith, jangan pernah give up. Don't ever give up. That's it sih. And also buat para musisi di luar sana juga nih yang mungkin pengen terjun seperti Kak Rebecca ke dunia aktivisme, bagaimana memiliki sebuah strength untuk menghadapi semua mungkin segala hujatan sebelum terjun ke aktivisme sendiri tersebut gitu. Saran untuk mereka? Apa ya? Tetap kuat lah dan percaya what's right and what's wrong ya, kita tahu lah ya. So selalu membela apa yang baik gitu loh. The good thing you should always support. So untuk aktivis, teman-teman aktivis saya, keep on going. Teman-teman saya yang disuspend dari Instagram, keep on going. Tetap bersuara dan tetap protes dengan lagu, dengan demo, atau dengan apapun. You are not alone. We can also protest in any shape or form. Yeah. Semuanya itu valid ya. Yes. Oke. Apakah ada project tertentu nih yang bisa Kak Rebecca spill untuk kedepannya mungkin? Apa ya, selain ya setelah tour jumpa fans itu mungkin mau rilis album ketiga, which will probably more next year. Next year. 2025. We cannot wait. Yay, thank you. Last but not least nih, di mana nih kita bisa ketemu Mbak Rebecca nih, kayak bisa kasih tahu sosial medianya atau di mananya untuk connect Kak Rebecca? YouTube Rebecca Raymond Official, atau di Instagram Rebecca_Raymond. And what else ya? Itu aja sih. Okay. Yes. So thank you so much Kak Rebecca telah menyempatkan waktunya dan discuss bersama kita. It is a great insight buat kita dan para viewers di rumah untuk yang menonton podcast Explain Yourself kita kali ini yang ke-9. So thank you so much for tuning in. See you guys next week and bye-bye. Bye. Thank you, Nino. Thank you so much.